Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Nili telah membimbing Long Yuyin baru-baru ini, yang telah meredakan hubungan mereka. Namun, dia masih sedikit ragu terhadap Tyrannosaurus betina ini. Oleh karena itu, dia merasa agak sulit untuk berinteraksi dengan Long Yuyin. Misalnya, Long Yuyin saat ini duduk di sana seperti balok kayu, tidak berinteraksi dengan orang lain. Dia memiliki ekspresi wajah yang menghalangi untuk orang asing. Siapa yang tahu apa yang dia pikirkan? Untungnya, Long Yuyin saat ini sudah menahan diri, jadi orang lain tidak lagi membencinya. Di sisi lain, Gu Bei terus membeli banyak barang. Baik Ye Xuan maupun Murong Yu tidak merasakan cahaya lagi di wajah mereka, semua pusat perhatian telah direnggut oleh Gu Bei. Lelang berlanjut selama setengah jam lagi, setelah itu akun diselesaikan. Setelah perhitungan selesai, Gu Bei telah menghabiskan sekitar 170-80 ribu batu spiritual. Tentu saja, dia masih memiliki sedikit uang yang tersisa. Dia menempatkan semua pembelian barunya dan batu spiritual yang tersisa ke dalam cincin interspatial, lalu diam-diam memberikan cincin itu kepada Nili. Qin Yue tersenyum manis saat dia berkata, "Saya yakin semua orang tidak sabar untuk melihat acara utama untuk pelelangan ini. Item ini sangat luar biasa, harta karun dari zaman kuno. Namun, kami belum menentukan kegunaannya, hingga hari ini. Sejauh yang kami ketahui, itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Namun, tidak ada yang bisa menyangkal nilainya." Seorang petinggi misterius dan tidak disebutkan namanya dari salah satu sekte besar telah menempatkannya dalam pelelangan ini, sehingga ia dapat menemukan pemiliknya yang telah ditakdirkan. Kata-kata Qin Yue sangat menggelitik rasa ingin tahu semua orang. Hanya apa jenis item itu? Apakah itu benar-benar misterius? Bahkan Long Tianming, Ming Yue Wushuang, dan Yan yang mengalihkan pandangan mereka ke Qin Yue. Harta karun yang tidak biasa dari zaman kuno. Nama itu sendiri sudah menarik perhatian banyak orang. Murid-murid yang tersisa dari 3 sekte besar semuanya dengan cemas menunggunya. Nona Qin Yue, tolong keluarkan dengan cepat. Qin Yue tampak sangat senang dengan efek kata-katanya pada orang banyak. Dia tersenyum dan berkata, karena semua orang sangat ingin tahu tentang barang ini, ayo kita keluarkan. 2 gadis perlahan membawa nampan, yang ditutupi oleh kain merah. Ini juga membangkitkan rasa ingin tahu Nili karena dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan menjadi masalah yang serius. Dia bertanya-tanya harta karun kuno yang mana itu. Senyum manis muncul di wajah Qin Yue saat dia melepaskan kainnya, memperlihatkan item seperti gulungan. Dia mengangkatnya dan membukanya perlahan. Bahkan sampai hari ini, kami tidak dapat menentukan secara pasti barang apa ini. Satu-satunya hal yang kami tahu adalah item ini benar-benar luar biasa. Semua orang memusatkan perhatian pada benda yang dipegang Qin Yue di tangannya. Apa yang dia pegang bukanlah gulungan teks, tetapi sebenarnya sebuah lukisan. Makalah itu menggambarkan tanah luas yang memiliki gunung-gunung yang jauh, dan sebuah sungai mengalir di antaranya. 4 huruf kuno yang kuat ditulis di sana, sungai dan pegunungan Myriad Miles. Setelah melihat keempat surat itu, semua penonton merasakan sensasi gemetar yang kuat, seolah-olah hati mereka disambar petir. Keempat surat itu mengandung semacam niat yang kuat. Ini jelas merupakan objek yang luar biasa. Itulah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Nili adalah yang paling terkejut di antara mereka. Orang lain tidak tahu kegunaan harta ini dan hanya bisa merasa takjub saat melihat lukisan ini. Namun, Nili sangat menyadari kegunaannya. Menurut catatan buku roh iblis duniawi, lukisan ini digambar oleh eksistensi tertinggi dari zaman kuno. Pakar itu telah menggunakan semua niatnya untuk membuat lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles ini, sehingga menghabiskan semua energinya. Item ini tidak hanya seharusnya menjadi bantuan kultivasi. Auranya dapat diserap untuk kultivasi, tetapi menggunakannya dengan cara itu hanyalah pemborosan besar dari harta yang tak ternilai. Itu hanya jejak kecil dari energi surgawi yang tersebar. Nili merasakan bahwa pasti ada ikatan. Kalau tidak, tidak mungkin harta yang begitu mengejutkan akan dibawa keluar untuk dilelang. Namun, dia pasti tidak akan membiarkan harta seperti itu pergi.
Jika dia bisa memanfaatkan semua kemampuan lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan, itu pasti akan menjadi salah satu landasannya dalam perjuangannya melawan Kaisar Sage. Kaisar Sage mendominasi segalanya dan telah menyegel ruang dan waktu. Jika Nili ingin menembus segel ruang waktu, dia pasti membutuhkan metode yang luar biasa. Nili pasti tidak bisa membiarkan lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan ini jatuh ke tangan orang lain. Gu Bei, apapun yang terjadi, belikan lukisan ini untukku. Nili mengirimkan suaranya ke Gu Bei. Untuk uang, aku akan membayarnya. Baik, Gu Bei mengangguk. Meskipun dia tidak tahu kegunaan lukisan itu, dia sadar bahwa itu jelas bukan objek yang sederhana. Dan itu sudah cukup baginya. Lagi pula, bukankah uang seharusnya dihabiskan? Gu Bei sangat bersemangat sekarang. Qin Yue dengan ringan tersenyum pada semua orang, saya berani bertaruh bahwa semua orang tahu bahwa ini jelas bukan barang sederhana. Dalam keadaan normal, item ini pasti tidak akan muncul di lelang ini. Namun, kami telah bingung karenanya. Karena kita tidak tahu kegunaannya, itu hanya berfungsi sebagai hiasan untuk kita. Bahkan petinggi misterius yang mengeluarkan lukisan ini tidak tahu kegunaannya juga. Semua orang saling bertukar pandang. Semua orang sangat menyadari bahwa harta karun seperti itu pasti memiliki banyak kegunaan. Namun, petinggi yang bersedia menjual harta ini tidak dapat menemukan kegunaannya. Orang-orang seperti mereka bisa saja melupakannya. Karena item ini adalah akhir dari pertunjukan, itu pasti tidak akan murah. Jika mereka menghabiskan banyak uang untuk membeli barang yang tidak berguna, itu akan sangat merugikan. Qin Ye ringan tersenyum. Petinggi yang menjual lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles ini mengatakan bahwa terlepas dari siapa itu, jika seseorang dapat menemukan bahkan satu penggunaan lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles ini, dia akan bersedia untuk membelinya kembali seharga 200.000 batu spiritual. Jika tidak ada yang tahu kegunaannya, maka dia akan menjual lukisan itu. Harga awalnya adalah 100.000 batu spiritual. Nili mengerutkan alisnya sebentar. Sepertinya atasan ini benar-benar bingung. Dia tampaknya tidak benar-benar ingin menjual lukisan itu, tetapi dia tidak tahu kegunaannya. Karena itu, dia benar-benar tidak punya banyak pilihan. Bahkan petinggi misterius ini tidak dapat mematahkan segudang pola prasasti pada lukisan itu. Jadi apa gunanya memiliki lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan? Nili mungkin satu-satunya yang bisa membuka rahasianya. Tawaran awal adalah 100.000 batu spiritual. Banyak orang benar-benar tercengang dengan harganya. Harga itu sendiri dapat dengan mudah menghilangkan sebagian besar persaingan. Di antara mereka yang berkumpul di sini, hanya sedikit yang bisa berpartisipasi. 100.000 batu spiritual, itu bukan sesuatu yang orang biasa mampu. Seluruh ruang samping ditutupi oleh keheningan yang panjang. Siapa yang berani menaikkan harga itu? 110.000 batu spiritual. Long Tianming dengan santai berkata. Seseorang akhirnya membuat tawaran. Keheningan telah pecah. Semua orang saling bertukar pandang dan senyum pahit. Mungkin hanya seseorang dengan level Long Tianming yang mampu mengambil bagian dalam kompetisi ini. Jumlah uang yang ditransaksikan dalam lelang tahun ini jauh melampaui tahun-tahun sebelumnya. Lebih jauh lagi, harga lukisan Sungai Myriad Miles dan pegunungan ini terlalu berlebihan. 120.000 batu spiritual. Yan Yang dengan santai berkata. Sepanjang pelelangan yang panjang ini, Yan Yang tidak mengajukan satu penawaran pun. Jumlah item yang bisa menarik perhatiannya hampir nol. Namun, dia akhirnya mulai menawar lukisan pegunungan dan Sungai Myriad Miles ini. Long Tianming tidak bisa membantu mengerutkan alisnya sebentar ketika dia mendengar tawaran Yan Yang. Begitu Yan Yang mengikuti kompetisi, Long Tianming tidak akan lagi menjadi pesaing yang layak untuk lukisan itu. Karena itu, dia hanya bisa berharap Yan Yang tidak terlalu tertarik dengan lukisan itu. 130.000, 140.000, 150.000. Harga terus naik saat mereka berdua melanjutkan perang penawaran. Ketika Yan Yang menaikkannya menjadi 160.000, Long Tianming terpaksa mundur dari pertarungan dengan senyum pahit. Kakak senior Yan Yang telah mengajukan tawaran 160.000. Apakah ada yang mau naik lebih tinggi? Qin Yue dengan ringan tersenyum saat dia melihat ke arah kerumunan. Tiba-tiba, suara jernih Ming Yue Wushuang terdengar saat dia tersenyum ringan. Saya akan menawarkan 190.000.
Jika ada yang menaikkan harga melewati itu, maka saya akan mundur. Yan yang terdiam sesaat ketika dia berbicara, benar, jika kakak senior Ming Yue tertarik, aku harus membiarkan kakak senior Ming Yue memilikinya. Sayangnya, saya juga cukup tertarik dengan lukisan Myriad Miles Rivers and Mountains ini. Selain itu, item ini tampaknya melengkapi teknik kultivasi saya, jadi saya tidak ingin melewatkannya. Saya harap kakak senior Ming Yue tidak akan tersinggung. Yan yang tidak berhubungan baik dengan Long Tianming tapi dia jelas lebih sopan terhadap Ming Yue Wushuang. Ming Yue Wushuang tersenyum, jangan khawatir tentang itu. Saudara muda Yan yang harus melakukan sesukamu. Lagi pula, dia hanya dengan santai menaikkan harganya. 200.000 batu spiritual. Yan yang melanjutkan penawaran. Harga lukisan itu telah mencapai 200.000 batu spiritual. Itu jumlah yang terlalu mengejutkan. Bahkan jika orang-orang seperti Yesuan dan Murong Ye mengosongkan seluruh kekayaan mereka, mereka tetap tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak batu spiritual. Yan yang benar-benar putra suci dari Sekte Sky Blaze. Dia terlalu kaya. Dengan kekayaan menakutkan Yan yang lain mungkin terlalu takut untuk bersaing. Tepat ketika semua orang percaya bahwa lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles akan jatuh ke tangan Yan, suara Gu Bei terdengar. Saya mendengar dari seorang penatua bahwa lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan ini telah diletakkan dengan kunci spiritual segudang. Bahkan seorang ahli realem martial ancestor tidak akan bisa menyelesaikannya. Jadi bahkan jika Tuan Muda Yan yang mendapatkannya, Anda mungkin tidak akan menemukan terlalu banyak kegunaan untuk itu. Saya akan menawar 210.000 batu spiritual. Para pengamat mau tidak mau menganggap situasinya agak lucu. Di satu sisi, Gu Bei baru saja mengatakan bahwa lukisan pegunungan dan sungai Myriad Miles telah diletakkan dengan kunci spiritual segudang, oleh karena itu pasti tidak layak untuk didapatkan. Di sisi lain, dia juga menaikkan harganya. Itu sedikit terlalu lucu. Gu Bei mungkin mencoba untuk memberitahu Yan bahwa dia tidak mencoba untuk memprovokasi dia. Pada saat yang sama, tidak membuat Yan yang terlihat buruk. Lagi pula, tidak ada yang ingin memprovokasi seseorang seperti Yan yang mewakili seluruh Sekte Sky Blaze sebagai pemimpin masa depan Sekte. Yan yang menoleh ke arah Gu Bei dan mempertimbangkannya sebentar. Dia tidak pernah menyangka bahwa Gu Bei masih memiliki kekayaan untuk bersaing dengannya, terutama setelah membeli begitu banyak barang lainnya. Yan yang dengan santai berkata, pertemuan tiga sekte besar ini dimaksudkan agar kita berinteraksi. Harmoni dihargai. Setiap orang dapat menawar sesuai keinginan, dan tawaran yang lebih tinggi menang. Tidak perlu diganggu oleh status. Saudara junior Gu, silakan lanjutkan. Kerumunan tidak bisa menahan nafas dalam hati pada kata-kata itu. Dengan sikap yang luar biasa seperti itu, Yan yang benar-benar menghayati gelarnya sebagai putra suci dari Sekte Sky Blaze. 220.000 batu spiritual. Yan yang terus menaikkan harga. 230.000 batu spiritual. Gu Bei dengan tenang menawar. Hati semua orang terkejut. Berapa banyak uang yang dimiliki Gu Bei? Bahkan Grand Elders akan cukup bagus untuk menyimpan beberapa ratus ribu batu spiritual selama beberapa tahun. Apakah Gu Bei telah menemukan harta karun? Yan yang terdiam. Setelah berkultivasi selama bertahun-tahun, dia hanya memiliki 250.000 batu spiritual yang disimpan. Harganya sudah cukup tinggi, tapi Gu Bei masih menaikkannya. Yan yang telah mendengar tentang Gu Bei, dia hanya seharusnya menjadi keturunan biasa dari klan Gu. Bagaimana dia bisa memiliki kekayaan yang begitu menakutkan? Seperti yang terjadi, sepertinya Yan yang tidak akan bisa menang melawan Gu Bei, bahkan jika dia terus menawar. Setelah terdiam beberapa saat, Yan yang membuka. Saya akan mundur dari kompetisi. Saudara muda Gu dapat memiliki lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan ini. Meskipun Yan yang merasa sedikit menyesal, dia masih menenangkan dirinya dengan sangat cepat. Semua orang benar-benar terkejut bahwa bahkan Yan yang tidak bisa menang melawan Gu Bei. Dia akan menyerah begitu saja. Mereka tidak bisa tidak melirik Gu Bei. Kekayaan orang itu terlalu menakutkan. Kalau begitu, terima kasih banyak, kakak senior Yan. Gu Bei tersenyum ringan sambil menangkupkan tangannya ke arah Yan. Setelah lukisan itu datang beberapa barang lain yang bernilai cukup banyak uang.
Nili menyimpulkan semuanya. Mereka telah menjual 20 roh iblis tingkat pertumbuhan tingkat luar biasa keturunan naga, dan membeli lukisan pegunungan dan sungai Miriat Miles, 30 botol embun catatan surgawi, esensi jiwa iblis, dan berbagai item lainnya. Setelah semua itu, Nili masih membuat keuntungan bersih dari 130.000 batu spiritual. Menambah 100.000 batu spiritual yang saat ini tersimpan di cincin interspatialnya, dia masih memiliki 230.000 batu spiritual. Memang, menjual roh iblis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan tinggi adalah cara yang mudah untuk mendapatkan uang. Untungnya, dia menemukan lelang ini, yang membuat penjualan roh iblis menjadi lebih mudah. Biasanya, akan sulit untuk menemukan pembeli yang cocok. Lelang berlanjut dan cukup banyak barang yang terjual. Sebagian besar barang-barang ini tidak terlalu menarik perhatian, oleh karena itu, Nili tidak bersaing. Kegembiraan muncul di hatinya, setelah dia mendapatkan lukisan pegunungan dan sungai Miriat Miles secara diam-diam. Begitu dia sampai di rumah, dia pasti akan menemukan cara untuk membukanya. Apakah item ini sama dengan yang ada di catatan, dan memiliki kegunaan yang tak ada habisnya? Bahkan petinggi itu tidak dapat membuka lukisan pegunungan dan sungai Miriat Miles, Nili tidak tahu apakah dia bisa melakukannya juga. Dia tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa membuka segelnya, tetapi berdasarkan pemahamannya terhadap berbagai pola prasasti, masih ada kemungkinan besar. Bahkan jika dia hanya bisa membuka 10% dari potensinya, itu masih bernilai uang. Barang-barang terus terjual sebanyak lusinan sebelum pelelangan akhirnya berakhir. Kadang-kadang, semburan tawa dan percakapan keras melayang dari jauh. Qin Yue berdiri di depan dan tersenyum ringan. Kami telah sampai pada akhir lelang kami. Berikut akan menjadi segmen berikutnya, dengan tema yang agak menarik dari 4 seni dengan menyuntikkan pemahaman tentang Dao ke dalam 4 seni dan mengevaluasinya oleh semua orang di sini. Para pekerja sudah memindahkan sitar, papan kuas, beberapa kertas, batu tinta, dan berbagai benda lainnya ke atas panggung di depan. Semua murid memusatkan perhatian mereka pada barang-barang ini saat hati mereka bergetar karena kegembiraan. Ini memang acara yang menarik. Jika mereka dapat menyaksikan 4 seni orang-orang seperti Yan Yang dan Ming Yue Wushuang sambil merasakan Dao mereka di dalamnya, siapa yang tahu apakah itu akan membuat mereka berkembang lebih jauh di martial Dao. Qin Yu berjalan ke sitar dan ringan tersenyum. Sejak saya memprakarsai acara ini, maka saya akan menjadi yang pertama menunjukkan keterampilan saya yang rendah hati. Tolong berikan pendapatmu. Ketika Qin Yue mengumumkan bahwa dia akan memulai acara, kerumunan murid bertepuk tangan dengan keras. Qin Yue dengan anggun duduk di belakang sitar, mengulurkan tangannya yang indah, dan mulai memetik ringan dengan jari-jarinya yang ramping. Musik lembut dan penuh perasaan bergema di seluruh area. Suara itu mengingatkan salah satu hujan halus yang mengetuk daun pohon pisang. Jika Anda mendengarkan dari jauh, tidak ada yang bisa didengar. Tapi mendengarkan dengan tenang, suara itu seolah-olah terdengar oleh telinga. Musiknya mengandung sedikit kecemasan dan sentimentalitas. Itu lembut, sedih dan indah. Tiba-tiba, musik sitar tiba-tiba berubah, seperti percikan botol perak. Catatan itu bergerak cepat, tetapi alih-alih niat membunuh, itu berisi ketenangan yang bermartabat. Kerumunan tidak bisa menahan diri untuk dimabukkan oleh musik yang begitu indah saat alam jiwa mereka berkibar mengikuti melodi. Sepertinya mereka langsung muncul ke dalam utopia bermandikan sinar matahari yang hangat. Di meja Nili, Yesuan memiliki ekspresi mabuk di wajahnya saat dia dengan ringan mengetuk meja. Saat musik menjadi tenang, dia juga, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia bermain seperti makhluk surgawi, menyenangkan dan menenangkan hati semua pendengarnya. Niat Dao yang terkandung dalam musiknya bahkan lebih memesona. Setelah bagiannya berakhir, pujian terdengar dari mana-mana di kerumunan. Sitar Nona Qin Yue sehalus air, menyampaikan niat Dao-nya melalui emosi. Sungguh luar biasa. Sitar Nona Qin Yue kaya dan bergema, benar-benar memesona. Suara pujian bergema, namun, Long Tianming, Ming Yue Wushuang, dan Yan yang masih diam-diam mempertahankan disposisi tenang dan tenteram mereka. Bagaimanapun, pemahaman Qin Yue terhadap Dao terlalu mendasar dan inferior dibandingkan dengan mereka. Setelah mendengar musik sitar, Nili tersenyum ringan. Emosi dalam musiknya agak mirip dengan catatan etereal gurunya.
Namun, jarak di antara mereka terlalu lebar. Meskipun Nili bukan ahli sitar, dia masih cukup bagus dalam mengevaluasi. Qin Yue berdiri saat dia sedikit membungkuk. Aku, Qin Yue, telah mempermalukan diriku sendiri, lelucon untuk orang lain. Qin Yue telah menunjukkan keterampilan menyedihkan saya. Selanjutnya, saya melewati panggung kepada mereka yang duduk di bawah. Pada kata-kata Qin Yue, banyak yang tidak bisa membantu menjadi sedikit merah. Kecapi Qin Yue sudah mencapai tingkat seperti itu, naik sekarang hanya akan membodohi diri mereka sendiri. Untuk acara ini, akan lebih baik untuk membiarkan para ahli yang sebenarnya menunjukkan keahlian mereka. Dengan begitu, anggota kerumunan bisa mendapatkan keuntungan. Tiba-tiba, Ye Xuan melirik ke arah Xiao Ninger, lalu berdiri dan berjalan ke depan. Karena Nona Qin Yue telah menunjukkan keterampilan sitarnya, maka izinkan saya mempresentasikan keterampilan saya juga. Sudut mulut Gu Bei berkedut saat dia tampak sedikit gelisah. Dia tidak memiliki harapan dari Ye Xuan. Kakak senior Ye Xuan, tolong. Qin Yue tersenyum sangat sopan saat dia melanjutkan, aku ingin tahu yang mana dari 4 seniman kakak Ye Xuan yang akan ditampilkan untuk kita. Kaligrafi. Ye Xuan dengan ringan tersenyum. Kalau begitu aku akan membantu menggiling tinta untuk kakak senior Ye Xuan. Qin Yue tersenyum saat dia berjalan ke satu sisi meja dan memulai tugasnya. Perusahaan kecantikan, suatu kehormatan. Ye Xuan tertawa ketika dia mengambil kuas tulis dari meja, mencelupkannya ke dalam tinta, dan menatap kertas itu dengan alis berkerut. Kemudian, dia sedikit mencondongkan tubuh ke depan, mengacungkan kuas, dan mulai menulis, kuasnya melingkari kertas seperti ular dan naga. Sesaat kemudian, satu kata yang kuat muncul di kertas, cinta 3. Setiap sapuan kuas dari kata itu adalah ranahnya sendiri yang fantastis. Mata Qin Yue tidak bisa membantu menyala saat dia mengangkat halaman. Kerumunan di bawah bertepuk tangan dengan keras. Wawasan kakak senior Ye Xuan terhadap Dao of Love memang jauh lebih besar daripada Nona Qin Yue. Kata yang fantastis, kakak senior Ye Xuan. Banyak gadis sekte catatan surgawi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alis mereka dengan kemegahan di mata mereka. Dalam satu kata ini adalah kedalaman untuk cinta dan Dao. Itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat banyak orang tersipu malu. Ye Xuan mengabaikan penampilan orang lain saat dia menatap Xiao Ninger dengan tidak jelas. Nili tidak bisa menahan diri untuk berbisik kepada Xiao Ninger dengan suara lembut, Ninger, lihat seberapa dalam perasaan Ye Xuan untukmu. Nili, kamu mengolok-olokku. Xiao Ninger dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Nili tidak bisa menahan tawa melihat reaksi Xiao Ninger. Karena Ye Xuan ini pergi ke sana, saya juga harus menunjukkan 1 atau 2 keterampilan. Kalau tidak, aku akan terlihat lemah. Li Xingyun menatap Nili dengan kaget. Jika Nili begitu percaya diri, maka itu berarti dia percaya dirinya tidak kalah dibandingkan dengan Ye Xuan. Li Xingyun tidak bisa menahan harapan yang muncul di hatinya saat dia bertanya-tanya apa yang akan ditunjukkan Nili. Lagi pula, Nili baru saja melangkah ke alam Heavenly Fate dan dia sudah mengklaim wawasan yang sebanding dengan Ye Xuan. Xiao Ninger sibuk mengobrol dan tertawa pelan dengan Nili. Dia bahkan tidak menoleh. Ye Xuan tidak bisa menahan perasaan sedih saat dia berjalan dari panggung dan kembali ke tempat duduknya. Setelah kaligrafi Ye Xuan, semua orang dengan cepat menjadi tenang. Seseorang dari kerumunan berteriak, di antara para murid di ruang samping, para pemimpinnya adalah kakak senior Yan Yang, kakak senior Ming Yue, dan kakak senior Long Tianming. Silakan naik dan beritahu kami. Kerumunan lainnya menirukan orang itu. Pemahaman Yan Yang, Ming Yue Wushuang dan Long Tianming tentang martial Dao telah mencapai tingkat yang benar-benar mencengangkan. Jika mereka mau menunjukkan sedikit, maka kerumunan lainnya pasti akan mendapat manfaat. Long Tianming melirik Yan Yang dan Ming Yue Wushuang, dan tertawa. Di antara kami bertiga, aku yang paling lemah. Karena begitu, aku akan menjadi orang pertama yang membodohi diriku sendiri. Setelah saya ingin meminta kakak senior Ming Yue dan kakak senior Yan Yang untuk naik ke atas panggung dan menunjukkan bakat Anda juga. Semua orang dalam hati memuji Long Tianming atas kata-katanya. Mereka bertiga adalah tokoh terkenal di antara 3 sekte besar, persaingan di antara mereka tidak dapat dihindari karena hubungan di antara mereka pasti tidak begitu harmonis. Namun,
Long Tianming telah mengambil inisiatif untuk mengakui bahwa dia adalah yang terlemah di antara mereka, itu bukan sesuatu yang semua orang bisa capai. Dari kejauhan, Nili menatap Long Tianming dengan senyum dingin. Long Tianming memang penuh dengan skema. Karena mereka bertiga diharuskan untuk memberikan satu atau dua pertunjukan, tidak dapat dihindari bahwa mereka akan dibandingkan satu sama lain. Daripada pajangan, lebih cocok disebut kompetisi. Dia telah pergi dan mengakui bahwa dia adalah yang terlemah, sehingga bahkan jika dia tidak melakukannya sebaik yang lain, orang banyak tidak akan melihatnya sebagai hal yang memalukan. Tetapi jika dia bisa tampil lebih baik dari mereka berdua, maka itu akan sangat terpuji. Sampai sekarang, Long Tianming berdiri dalam posisi yang tak terkalahkan. Mulut Tian yang berkedut dengan jijik saat dia menatap punggung Long Tianming. Bagaimana mungkin dia tidak melihat niat Long Tianming? Pada kenyataannya, dia tidak bisa diganggu dengan taktik kecil seperti itu. Adapun Ming Yue Wushuang di satu sisi, dia tampak tenang dan tenang seperti biasa. Menang atau kalah tidak ada artinya baginya. Di bawah pengawasan orang banyak, Long Tianming berjalan ke depan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.